Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita senang sekali karena dapat berjumpa dengan teman-teman semua. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Ayo, bagaimana sikap berdoa yang baik? Yuk sama-sama. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Angkat tangannya, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, teman-teman sudah berdoa dengan baik hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan semakin menyenangkan ya teman-teman. Untuk menambah semangat kita hari ini, ayo kita tepuk dulu bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Teman-teman, di mana ya tempat tinggal kita? Ya, tempat tinggal kita berada di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan adat istiadat. Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Salah satunya adalah permainan. Bicara soal permainan, di zaman sekarang ini, anak-anak pasti lebih mengetahui tentang video game atau permainan modern lainnya. Sementara pada tahun 70-an, permainan tradisional banyak dilakukan oleh anak-anak di Indonesia. Mainan tradisional yaitu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan dan memiliki kandungan nilai-nilai dan manfaat yang tersimpan di dalamnya, serta dapat memberi efek positif. Saat kita kecil, kita sering sekali memainkan permainan tradisional. Ada permainan tradisional apa saja ya? Ayo kita lihat. Ada home pimpa. Home pimpa atau gambreng dilakukan untuk mengawali berbagai permainan lainnya. Dalam budaya Jawa, home pimpa dilakukan sembari mengucapkan kalimat home pimpa laihum gambreng. Permainan ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang atau secara serentak. Home pimpa diucapkan dengan letak tangan berhimpitan, ucapkan home pimpa alaihum sambil mengepakkan telapak tangan, dan saat gambreng maka masing-masing anak mengembalikan tangan atau tidak membalikannya. Warna tangan apa yang paling sedikit dialah yang menjadi pemenang. Ada lompat karet. Permainan dari karet gelang sangat digemari oleh anak-anak. Sebelum bermain, anak-anak harus mampu mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Permainan ini bisa dimainkan oleh 1 orang atau lebih. Jika bermain sendiri, kedua ujung karet bisa dipegang sendiri menggunakan kedua tangan dan mulai memutarkan talinya ke bawah dan ke atas. Jika bermain beramai-ramai, 2 orang harus memegang karet dari masing-masing ujung. 2 orang tersebut akan memutar tali karet sesuka hati, bisa searah jarum jam atau berlawanan. Anggota permainan akan melompati tali karet tersebut sesuai giliran masing-masing. Pemain yang terkena tali karet saat melompat dianggap kalah sehingga harus berhenti bermain dan bertukar dengan temannya.
Ada gundu atau kelereng. Bermain kelereng sering juga disebut dengan permainan gundu. Aturan mainnya, buatlah sebuah lingkaran dan letakkan sebuah kelereng dalam lingkaran. Secara bergiliran, pemain harus membidik kelereng dari luar lingkaran. Kelereng hasil bidikan yang keluar dari lingkaran akan menjadi milik pemain. Syaratnya, kelereng yang digunakan untuk membidik tidak boleh berhenti di dalam lingkaran ya. Ada engklek. Engklek yaitu permainan yang dilakukan dengan cara melompat dengan satu kaki. Permainan ini minimal dimainkan 2 orang ya, dan umumnya juga mainnya di luar ruangan. Petak umpet. Permainan ini bisa dimainkan minimal 2 orang. Pertama, peserta melakukan hompimpa terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang harus berjaga. Orang yang berjaga harus menutup mata dan menghitung 1-10. Kemudian, yang lain bersembunyi. Setelah selesai menghitung, barulah mencari keberadaan yang lain. Egrang. Bermain egrang cukup menantang dan seru. Kamu bisa merasakan berjalan dengan ketinggian. Peralatan yang digunakan adalah 2 buah bambu yang berukuran sama besar, kira-kira 2-3 meter dengan pijakan yang sama tinggi pada masing-masing bambu. Aturan mainnya, naiklah kedua kaki pada bagian tempat kaki, sembari kedua tangan berpegangan pada gagang egrang. Tidak mudah menjalankan permainan ini, sebab dibutuhkan keahlian dalam keseimbangan badan. Permainan ini bisa dilakukan bersama teman, seperti siapa yang paling lama bertahan di atas egrang, atau siapa yang lebih dulu mencapai garis finish dengan egrang yang menjadi pemenang. Ada congklak. Congklak merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang menggunakan papan kayu dengan lubang bulat yang berjumlah 14 hingga 16 lubang, serta menggunakan biji congklak. Nah, itu tadi macam-macam permainan tradisional. Tentu tidak kalah menarik kan dengan permainan modern zaman sekarang. Ngomong-ngomong, permainan mana saja nih yang pernah anak-anak mainkan di rumah? Boleh disebutkan? Pada kesempatan kali ini, Bu Vita akan mengajak anak-anak semua untuk bermain salah satu permainan tradisional, yaitu congklak. Tapi bedanya, Bu Vita akan bermain congklak dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Adakah yang tahu di mana tempat kita tinggal? Ya, tempat tinggal kita berada di Desa Gendaga, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Mayoritas warga di Desa Gendaga bekerja sebagai petani salak. Adakah anak-anak yang pernah makan buah salak? Ya, buah salak termasuk buah yang tekstur kulitnya kasar dan berwarna coklat. Bagian-bagian buah salak terdiri dari kulit, daging, dan biji. Nah, kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan biji salak untuk bermain congklak. Alat dan bahan yang harus kita persiapkan antara lain biji salak, mangkok plastik, kardus, lem tembak, gunting, cutter, dan pensil. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan kardus bekas yang berukuran besar. Langkah selanjutnya, kita susun mangkok plastik di atas kardus bekas sesuai dengan pola lubang congklak. Kita susun dengan rapi ya teman-teman.
Langkah selanjutnya, kita jiplak mangkok plastik menggunakan pensil. Pastikan semua terjiplak dengan rapi ya. Setelah selesai kita jiplak, kita rapikan kembali mangkok plastiknya ya. Untuk kemudian, hasil jiplakan kita potong menggunakan cutter dan gunting sesuai pola. Setelah satu lubang selesai, kita coba dulu teman-teman, apakah mangkok plastik sesuai dengan lubang yang kita buat. Lihat, sudah sesuai kan? Lakukan hingga seluruh pola terpotong semua ya. Setelah selesai membuat lubang, bagian sisi tepi kardus kita lipat menyesuaikan tinggi mangkok dengan penggaris untuk dijadikan tepian dan alas papan congklak. Maaf ya teman-teman, Bu Vita menggunakan kardus bekas untuk menggarisnya. Selanjutnya, kita tutup bagian bawah menggunakan kardus bekas yang berukuran besar untuk dijadikan alas. Kita gunakan lem tembak untuk menempelkannya ya. Jangan lupa kita lem sisi kanan dan kiri kardus dengan lem tembak. Alhamdulillah teman-teman, kerangka papan congklak sudah hampir siap digunakan. Setelah papan congklak selesai, kita masukkan mangkok plastik sebagai tempat meletakkan biji salak. Alhamdulillah papan congklak sudah siap kita gunakan. Pertama-tama, kita harus duduk saling berhadapan. Lalu, tentukan siapa yang bermain duluan. Kami menentukannya dengan suit batu kertas gunting. Dua lubang besar ini dinamakan rumah. Rumah setiap pemain terletak di sebelah kirinya. 7 lubang di hadapanku adalah sisi milikku dan 7 lubang di hadapanku adalah milik lawanku. Untuk memainkannya kita membutuhkan biji salak. Sekarang kita isi masing-masing dengan 7 buah biji salak dan rumahnya dibiarkan kosong ya teman-teman. Untuk lubang di sisi lawan juga harus diisi dengan biji salak ya teman-teman. Rumahnya dibiarkan kosong. Di sisi kanan adalah rumahku dan di sisi kiri adalah rumah lawanku. Cara bermainnya adalah dengan memindahkan kerang satu persatu dari salah satu lubang kecil yang kita pilih ke dalam lubang kecil lainnya, termasuk lubang rumah secara berurutan. Tetapi jangan memasukkan biji salak ke dalam rumah lawan ya. Jika kerang terakhir berhenti di lubang yang terisi kerang lainnya, aku bisa mengambil semua kerang dari lubang tersebut. Lalu melanjutkan permainan. Jika kerang-kerangku berhenti di lubang yang kosong, artinya aku harus berhenti bermain. Pemenang dari permainan ini adalah yang berhasil mengumpulkan kerang terbanyak di rumahnya. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat asik bukan bermain congklak? Sebelum kegiatan hari ini selesai, Bu Vita akan bertanya kepada teman-teman semua. Apa saja permainan tradisional yang kita pelajari hari ini? Apa ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang permainan tradisional. Adapun jenisnya, ada hompimpa, ada engklek, ada lompat karet, ada congklak, dan ada gobak sodor. Selain itu, coba teman-teman sebutkan apa saja alat yang dibutuhkan ketika bermain congklak.
Ayo diingat kembali, apa saja ya alat yang kita gunakan? Ya, betul sekali. Alat yang kita gunakan untuk bermain congklak ada papan congklak dan biji salak. Teman-teman, itu tadi belajar kita hari ini. Kita sudah belajar banyak hal mengenai permainan tradisional. Salah satunya adalah permainan congklak. Sekarang kita tanya, bagaimana perasaan teman-teman di rumah hari ini? Apakah senang belajar dengan Bu Vita? Wah, alhamdulillah. Ternyata teman-teman semua senang belajar dengan Bu Vita. Sebelum Bu Vita pamit, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan hari ini. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah, Bu Vita akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.